Semoga pembahasan kali ini tidak menyesatkan. Nah, jadi begini, kalau kita sebagai orang awam sekarang masih melihat bahwa COVID-19, vaksin, dan pandemi itu ya masih hal yang lucu-lucu saja sebenarnya. Salam baku dapat, jumpa lagi di Bitung TV Channel, ngobrol bareng Arfan Micin. Di video kali ini, dua bintang tamu keren sudah hadir. Pembahasan yang menarik. Namun sebelum kita lanjut, kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu agar Bitung TV Channel terus berkembang. Dan jangan lupa tekan lonceng. Oke, selamat datang Bung Fahri Lamato, sarjana hukum, pengacara beken dan keren, dan pengacara sukses yang ada di Kota Bitung. Dan tamu kita yang kedua, ini narasumber yang paling sering tampil di Bitung TV Channel, Marcel Tatuil, Bung Cenga. Beliau adalah seorang tokoh muda di Kota Bitung dan paling sering tampil di Bitung TV Channel karena berbagi ide dan pikiran-pikiran brilian dari beliau. Oke, kita lanjut. Oke, Bung Pai, thank you sudah hadir. Bung Cenga, hari ini saya khusus menghadirkan kedua bintang tamu ini, dan ini yang pertama kali Bitung TV Channel menghadirkan dua orang sekaligus. Kita akan bahas vaksin COVID. Vaksin COVID ini ramai dibicarakan dan ramai ditolak oleh banyak pihak. Nah, seperti apa kedua tokoh muda kita ini menanggapi persoalan vaksin COVID ini, baik dari sisi penolakan maupun dari sisi yang pro dengan penggunaan vaksin ini oleh pemerintah. Kita ke Bung Cenga dulu. Bung, seperti apa Anda melihat ini vaksin COVID ini yang baru saja diluncurkan pemerintah, dan Pak Jokowi selaku RI 1 Presiden Republik Indonesia sudah divaksin. Kemarin kita lihat bersama di televisi. Seperti apa Anda menanggapi vaksin ini? Dengar-dengar Anda salah satu orang yang tidak sepakat dengan penggunaan vaksin ini. Bisa saya sharing dengan penonton Bitung TV Channel? Yang pertama, ya mungkin ini agak lucu karena ini bicara tentang vaksin, kemudian yang diundang Pak Ari dan saya dua-duanya tidak punya basic tentang ilmu kesehatan. Semoga pembahasan kali ini tidak menyesatkan. Nah, jadi begini, kalau kita sebagai orang awam sekarang masih melihat bahwa COVID-19, vaksin, dan pandemi itu ya masih hal yang lucu-lucu saja sebenarnya, karena begitu banyak kontradiksi, begitu banyak informasi yang masuk, kemudian di tengah ketidaktahuan masyarakat, apalagi yang tidak pernah mencari tahu, sekalipun mencari tahu belum tentu melihat apakah sumbernya ini bisa dipercaya atau tidak. Saya masih menganggap ini sebuah hal yang sangat lucu, dan mungkin akarnya adalah, saya pikir instrumen negara itu tidak betul-betul bisa dipercaya untuk memberikan pencerahan terhadap kita di masyarakat tentang apa yang terjadi pada saat ini. Dan karena begitu banyak simpang siur, ya saya masih menganggap bahwa ini adalah sebuah konspirasi dan begitu banyak propaganda yang masuk di tengah-tengah kita, walaupun saya masih belum punya cukup referensi untuk menyatakan bahwa COVID ini benar, pandemi ini benar atau tidak. Artinya Anda belum percaya bahwa COVID ini betul-betul ada? Bukan di situ akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah kalaupun itu dalam bentuk virus dan akhirnya menjadi sebuah penyakit, saya percaya karena itu memang hadir di tengah-tengah kita di masyarakat. Saya juga sering kena flu, kena batuk, itu berarti saya percaya ada penyakitnya. Tetapi kok penyakit, kalaupun COVID itu bisa disebut virus yang menimbulkan penyakit, kemudian menjadi pandemi, kemudian
propagandanya terlalu menakutkan, tapi itu kontradiksi dengan beberapa hal yang saya lihat di lapangan. Ya, taruhnya om dan tante saya adalah dua orang yang sudah tua renta dan punya penyakit bawaan, dan ya syukur alhamdulillah positif COVID dan tidak sampai menyebabkan hal yang begitu fatal terhadap mereka berdua. Saya masih meyakini bahwa COVID-19, pandemi tentang COVID ini, yang walaupun ini secara propaganda di seluruh dunia itu menjadi suatu momok yang menakutkan, saya masih menganggap hal ini hal-hal yang ya lucu-lucuan saja sih sebenarnya. Jadi ya, tidak harus terlalu harus ditakuti seperti itu. Artinya vaksin ini tidak perlu sebenarnya diberikan kepada masyarakat. Bukan, karena kurangnya instrumen negara yang memberikan sebuah edukasi, kemudian tidak negara itu ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengolah propaganda-propaganda yang ada sekarang, kemudian memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Ini adalah akar permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga apapun informasi yang masuk dari luar, kemudian itu baik dan benarnya tersaring dalam otak kita karena kita diberikan akal dan pikiran untuk menyaring itu, sehingga kebingungan-kebingungan ini yang saya anggap itu adalah sebuah hal yang lucu-lucuan. Anda sepakat, Bung Paik sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Marcel tadi, bahwa COVID ini hanya lucu-lucuan sebenarnya, dan vaksin ini tidak seharusnya tidak harus dikasih ke masyarakat, karena ini mungkin bagian dari konspirasi global. Jadi gini, Anda sepakat dengan ini? sebelum saya menyatakan saya sepakat tidak, bisa nggak saya bicara berapa itu? Ya bisa. Oke. Saya kan tadi saya diundang nih. Ya. Terlepas saya sebagai Silakan. sebagai seorang advokat, terlepas saya sebagai seorang ketua partai, saya bisa bicara berapa ini. Iya, kita memang mau buka-bukaan di sini, mau belak-belakan di sini agar penonton di TV channel juga paham apa yang kita bicarakan. Oke. Jadi pertama-tama saya sangat menyukai tentang konspirasi teori. Jadi teori konspirasi itu dari saya masih SMP, SMA bahkan sampai itu saya sangat menyukai teori konspirasi. Cuma di masalah sekarang ini bukan antara apa ya, saya setuju dengan Bung Marcel atau tidak. Tapi kita tahu dampak dari COVID-19 ini, Corona ini itu seperti apa? Kita sangat-sangat menyadari. Kita tidak perlu harus jadi orang pintar untuk mengatakan bahwa ini mungkin sama seperti yang Bung Marcel katakan tadi, instrumen pemerintah, minimnya informasi segala macam. Pada prinsipnya tidak ada sebuah kekuatan yang besar yang mampu menggerakkan sebuah instrumen yang tadi dikatakan oleh Bung Marcel ini menjadi, bahas intinya gini, tidak ada negara yang mau mendiskriminasi negaranya sendiri, tidak mau ada negara ini ada Gak apa-apa, biasa. Ini kan resiko. Jadi ya, santai aja. Santai. Tidak ada negara yang mau mendiskriminasi negaranya sendiri. Tidak ada pemerintah di dunia ini yang mau negaranya adil tanpa sesuatu. Kalaupun ini sebuah konspirasi, ini bukan konspirasi yang luar biasa. Nah, sebagai warga negara, terlepas dari yang saya katakan tadi, saya sebagai pengacara apapun, saya dulu bicara sebagai seorang warga negara, penduduk kita itu, apa ya? Pemerintah Indonesia ini kan lagi di dalam posisi yang luar biasa kuat. Kenapa? Waktu mulai awal pandemi ini terjadi di bulan Maret, kita disodorkan dengan berbagai macam video. Ya, itu masuk kalau saya nggak lupa itu ada video dari IT tadi, di mana di situ ada kantong-kantong yang saya nggak tahu itu kantong atau kantong apa. Terus semua ke ambulans yang keluar kemana. Terus ada yang paling parah tuh video dari Ekuador, negara penghasil pisang, segala macam, orang-orang berjatuhan di jalan dan dimanapun. Di China pun pernah ada tuh video di Wuhan, orang-orang berjatuhan. Memang kita tidak bisa memverifikasi benar atau tidak video tersebut, tapi dampak dari COVID-19, dampak dari Corona kita rasakan sama-sama. Tapi bukan dampak kesehatan ya, justru dampak ekonomi yang sama seperti yang Bu Marcel katakan tadi, saya setuju banget. Kita diundang sini karena kita ini bukan pakar kesehatan. Iya. Kita berbicara dari aspek masyarakat, dari aspek psikologi dan apa yang kita rasakan. Iya. Saya waktu mulai awal pandemi, karena kebetulan ada teman baik saya bersama advokat yang divonis oleh dokter bahwa dia positif.
kita ketakutan luar biasa. Bahkan pada waktu itu saya harus diam di rumah luar biasa nih. Euforia ketakutan itu sangat luar biasa. Harus diam di rumah sampai saya naik 8 kilo. Itu hal yang nggak enak banget. Tapi sudah suka efeknya kita dapat. Pemerintah pun seperti itu. Artinya Anda sepakat dengan vaksin yang akan diberikan kepada kita semua ini? Sangat-sangat sepakat. Masalahnya gini, apapun terlepas dari teori konspirasi, sama saya katakan tadi, saya sangat penyuka teori konspirasi. Bahkan di film-film itu ada beberapa film yang bicara tentang ada sebuah pandemi dan itu hanya sebuah konspirasi. Itu film itu saya sangat suka banget. Dan saya juga penyuka konspirasi teori. Tapi yang saya mau ingin tekankan di sini bahwa efek dari COVID-19 ini kita rasakan sama-sama gitu. Saya rasa, semua rasa, saya sangat setuju vaksin ini. Kalian gini, di Inggris itu sudah mulai divaksin di nenek-nenek umur 90 tahun. Yang kalau nggak salah namanya Margaret Cannon, umur 90 tahun. Itu pada tanggal 14 Desember. Di Inggris sudah mulai. Vaksin yang sama yang akan diberikan kepada kita? Ya, Uni Emirat Arab sudah dimulai pada tanggal 17 Desember. Amerika sudah mulai tanggal 17 Desember juga. Bahkan Presiden Turki Erdogan juga sudah divaksin. Ya, di mana kalau di Amerika ada seorang perawat di New York divaksin dan sudah itu 1 juta divaksin. Baru kalau tidak salah Arab Saudi sama tanggal 17 Desember juga. Nah sekarang pada saat negara-negara yang lebih maju dari kita melihat bahwa ada urgensi di sini, ada clear emergency danger, ada kegentingan memaksa di sini, di mana kita harus memvaksin orang agar supaya pandemi tidak melebar, tidak meluas. Saya tidak bicara masalah pandeminya, saya tidak bicara masalah COVID, karena saya dengan Umar sama seperti yang beliau katakan tadi, kita ini bukan pakar kesehatan, kita bukan bicara penyakitnya, bukan dampak dari COVID-19. Masalahnya itu, pada saat dampak dari COVID-19, terlepas benar atau tidak, kita rasa, kita sangat merasakan dampaknya ya, setahun terakhir ini. Nah pada saat kalau pemerintah di awal kan saya sempat ngobrol-ngobrol kan dengan Bung Arhan kan. Walaupun saya sangat setuju tentang vaksin yang Republik Indonesia punya nih, yang saya nggak pernah itu dari mana, yang saya tahu bahwa negara kita sudah punya vaksin dan kita siap divaksin. Nah, intinya benar atau tidak, saya yakin itu pasti benar. Tapi ada satu batasan yang luar biasa. Kalaupun itu dalam tanda kutip kita memakai teori konspirasi tersebut, minimal ada sugesti buat masyarakat, gitu. Setelah divaksin, COVID hilang. Seperti tidak terjangkit COVID lagi. Seperti itu kira-kira. Masalah bahwa dia akan terjangkit lagi atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena kenapa? Dari satu sisi, pada saat seseorang divonis bahwa dia positif, ya, pada saat selesai di swab segala macam dia positif COVID-19, itu kalau dihukum ini agak menyelidik, nggak tahu kan? Kalau dihukum kita harus melewati sebuah persidangan, mulai dari pokok pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan. Anda sepakat, Bung? Saya sampai di pengadilan, baru jatuh putusan, baru ingkrah. Tapi tidak dengan satu lembar kertas, terus orang dinyatakan positif, itu hukuman usia langsung berlaku terhadap pribadi tersebut. Dia dijauhi oleh orang-orang, bahkan kalau dia mengatakan karantina di tempat orang. Artinya Anda berpikir bahwa orang yang tidak divaksin nanti itu harus dijauhi? Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak divaksin harus dijauhi, tidak. Tapi waktu kejadian awal-awal pandemi ini dimulai, kita sama-sama Bung Mas juga mengatakan langsung, kita ini miskin informasi. Kenapa kita miskin informasi? Karena memang mungkin di saya atau Bung Mas sama kita latar belakang kita kan berbeda nih. Jadi kalau saya update tentang berita hukum, ya setiap hari. Untuk update tentang COVID, Berarti Anda sepakat pemerintah sangat sepakat memvaksin bahwa semua warga negara harus wajib hukumnya, bahwa seluruh warga negara Indonesia itu wajib hukumnya yang berhak menerima vaksinnya. Karena ada tahapan-tahapan. Nah, sekarang saya tanya dulu, Bung Marcel kan ini menganggap ini lucu-lucuan. Terus kalau nanti warga Bitung ini sudah mau divaksin, Anda setuju divaksin oleh tim gugus tugas? Masalah vaksin atau tidak itu bukan jadi titik fokus saya pada saat ini. Kalaupun nanti kalau mau divaksin semuanya, lepas dari benar atau tidaknya
konspirasi tentang COVID ini. Kemudian ketika divaksin, kemudian pemerintah menyatakan ya sudah masyarakat silakan kembali ke aktivitas yang normal. Kalau itu saya setuju. Artinya oke lah, semua warga Bitung divaksin. Kemudian kita kembali secara normal. Normal ulang. Iya, normal ulang. Ada pakai masker lagi. Lepas apakah vaksin itu betul apa tidak. Kemudian apakah vaksin itu yang dianggap bisa menjadi obat yang gitu untuk menangani membentengi diri dari COVID. Saya sering menyebut pandemi ini adalah kebegoan yang latah. Jadi sebuah kebegoan yang kemudian menjadi latah kemana-mana karena saya tidak mau disalahkan karena berbicara tentang ini, karena saya pikir negara kekurangan instrumen untuk memberikan memberikan informasi yang betul-betul benar, kemudian membuang informasi yang salah, dan itu tidak terjadi hari ini di dunia internet kita. Kenapa kita tidak mau melihat sedikit lebih jauh bahwa apapun yang dilakukan Korea Utara dan Vietnam itu berhasil menangani COVID ini, obatnya ternyata cuma satu. Setelah saya baca bahwa mereka tidak tergantung terhadap globalisasi informasi yang ada di masyarakat. Mereka tidak terpengaruh sama propaganda yang diciptakan. Apakah ini benar konspirasi atau tidak, mereka tidak terpengaruh dengan itu. Dan itu kunci keberhasilan mereka. Saya baca 6 hari yang lalu timnas Malaysia baru saja ke Vietnam dalam rangka persiapan untuk SEA Games mereka. Itu membuktikan bahwa Vietnam dijadikan tempat yang paling aman dalam hal ini, dan mereka berhasil loh. Keterkaitan masalah tadi, masalah kalaupun mau divaksin atau tidak, saya rasa saya tidak mau untuk divaksin, tidak akan divaksin, tidak bersedia untuk divaksin. Dan kalaupun kekeliruan itu milik saya sendiri kemudian berdampak terhadap saya, biarlah ini nanti akan menjadi contoh kasus yang untuk dipelajari terhadap hal ini, kemudian bisa lebih kampanyekan lagi. Tapi Wakil Menteri Hukum dan HAM sempat mengeluarkan statement warga negara yang tidak bersedia divaksin itu ada hukumannya. Seperti apa Anda? Ya, kita lihat dulu dasar hukumnya seperti apa. Saya orang awam, mungkin Pak Bung Fahri yang lebih tahu karena orang hukum. Saya bukan orang hukum, tetapi saya pikir adalah kebebasan mengambil pendapat menyangkut keadaan diri saya itu adalah hak asasi manusia yang harus dihargai, dan itu hak asasi mendasar seperti layaknya saya berhak untuk bisa bernapas, bisa bergerak secara bebas, merdeka tanpa dikekang oleh apapun. Itu adalah hak asasi mendasar. Dan kalau wakil menteri ya menyampaikan itu, ya sudah, kita lihat saja apakah dasar hukumnya, kemudian konsekuensinya seperti apa. Saya juga kemarin nggak tahu beritanya benar, kan Banding sempat ngomong di media terhadap itu, kalaupun tidak bersedia divaksin itu akan didenda. Dan apa golnya itu karena denda. Nah, semakin menguatkan pikiran saya bahwa ini konspirasi dan ujung-ujungnya duit. Dan logika saya sederhana. Menurut saya logika saya sangat sederhana, bahwa ya ketika menciptakan virus, ya ujungnya jualan di virus lah, ya pasti. Itu logika sederhana saya. Dan siapa yang lebih diuntungkan dalam ini adalah negara yang menguasai teknologi. Saya bingung sebenarnya. Saya cukup bingung. Pandemi ini dimulai kalau tidak salah akhir tahun 2019. Kemudian masuk di Indonesia di awal tahun 2020. Saya bingung sebenarnya. Di jalan percetakan negara, Indonesia itu punya sebuah laboratorium yang rujukan WHO. Kok bisa? Apakah kita kekurangan SDM? Apakah kita kekurangan knowledge? Apakah kita kekurangan pengetahuan untuk mencari tahu? Ini sudah proses panjang loh. Dan sekali lagi, saya sebagai masyarakat berhak untuk bilang bahwa negara kita tidak berhasil untuk mengatasi masalah ini. Kenapa tidak berhasil? Karena sampai hari ini dalam tanda kutip ekonomi kita porak-poranda. Efeknya ke ekonomi kita. Kemudian kontradiksi terjadi di lapangan dalam penegakan terhadap ini. Itu tidak ada sama sekali. Istilahnya
Pemerintah sekarang ini ibarat pakai sarung, angkat ke atas, di bawahnya kebuka, turun ke bawah, tutup di bawah, atasnya kebuka. Dan saya pikir harusnya tidak boleh negara bingung, kemudian tidak tahu harus melakukan apa, sehingga penerapan yang terjadi di masyarakat itu terjadi kontradiksi antara pemerintah mau mengatasi pandemi COVID-19, ya makanya kesannya ragu-ragu. Kemudian akhirnya saya berpikir bahwa negara bingung mau ngapain. Tempat ibadah ditutup, sekolah ditutup, sekarang pasar masih ada dan itu ruang berkumpul terhadap dan dibiarkan sampai hari ini. Kita saja di sini dibiarkan sekarang sampai hari ini. Kita bebas untuk ada di sini, kita dibiarkan sampai hari ini. Makanya itu saya pikir negara bingung mau ngapain sekarang. Artinya ini COVID kayak main-main di Indonesia. Iya, makanya saya anggap lucu-lucuan saja. Karena kita masih bebas ke Jakarta, bebas ya, siapa saja yang akhirnya pun kalau ini teori konspirasi diuntungkan dalam hal ini ya walau-walau. Siapa yang diuntungkan ya silakan saja. Ya mungkin itu yang nanti akan menjadi dosa, akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Ini artinya ada permainan kapitalisme di sini. Ya apa sih yang tidak dikuasai kapitalisme sekarang di negara ini? Apa yang tidak dikuasai kapitalisme? Dan negara tidak berhasil mengelola ini. Kapitalisme ini menjadi keuntungan negara untuk semata-mata demi kesejahteraan rakyat. Dan itu PR kita sampai hari ini, semenjak 21 tahun reformasi, atau bahkan semenjak kita merdeka 17 Agustus. Oke. Anda melihat vaksin wajib diberikan kepada masyarakat. Nah, Anda sepakat dengan pemerintah. Sekarang, andaikan vaksin ini ternyata punya efek di kemudian hari, kita berbicara kesehatannya, mungkin kita tidak pantas sebenarnya berbicara kesehatannya. Tapi bukan ahli. Ya, kita bukan ahlinya. Ini cuman pikiran kita orang awam. Ini kalau vaksin, kita divaksin sekarang 2 tahun berikut tiba-tiba kita lupa. Bahkan mungkin anak kita lupa atau kita lupa itu kita sekolah di mana dulu. Nah, kira-kira Anda sepakat nggak kalau misalnya ada masyarakat dan saya membaca beberapa pemberitaan, ada masyarakat yang beranggapan berprasangka sejauh itu. Wah, jangan-jangan vaksin ini justru 2 tahun berikut orang semua lupa ini orang sekolah di mana. Maksudnya pikiran kita ini lewat suntikan vaksin justru ini kita orang awam bukan orang kedokteran. Seperti apa Anda melihat ini? Nah, secara hukum mungkin karena Anda basicnya hukum, mungkin bicara kalau warga negara menolak untuk divaksin karena hal-hal seperti tadi, bisa nggak? Jadi gini, saya tangkap dulu yang tadi katakan oleh ada tadi apa? Kebetulan, kebodohan, Belaka. Gini, kalau memang ada kebodohan atau ada kebekuan yang rata, ini mau sampai kapan? Ini harus dihentikan. Gitu. Jadi pada saat kalau kita memulai sebuah kebodohan, kita start dari sebuah kebodohan, kita harus finish di sesuatu yang sama seperti yang pernah saya katakan, bahwa a smart question will give us a smart answer. Bahwa pertanyaan yang pintar akan memberikan kita jawaban yang pintar juga. Nah makanya saya sampaikan tadi, kalau misalnya di vaksin ini kemudian membuat keadaan masyarakat kita normal seperti biasa, artinya menghentikan kebegoan itu, saya setuju. Oke. Baik, siap divaksin. Saya siap divaksin kalau misalnya untuk itu. Ya oke, baik. Berarti kita bersepakat dalam itu. Terus yang tadi yang berkata masalah bahwa nanti kalau sudah 2 tahun nanti kita bisa lupa efek dari vaksin itu. Iya. Kita kan tidak tahu ini vaksin ini. Nah kita juga berpikir sama-sama berpikir, kita kan bisa ngapain? Kita nggak tahu masalah vaksin. Pada saat Pak Jokowi di depan pabrik di TV nasional, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI dengan beliau-beliau yang lain divaksin kan, itu sudah memberikan kita atmosfer yang luar biasa. Nah, pemerintah sudah memberikan sebuah solusi buat kita. Terus yang saya heran, pada saat pandemi ini mulai, kita semua mengeluh, saya tarik lagi kita. Nah sekarang sudah dikasih obat cure oleh pemerintah. Pemerintah ini apa? Ini
lembaga yang diakui oleh kita sendiri. Kita memilih beliau-beliau, otomatis beliau ini pemimpin kita. Pada saat pemimpin kita sudah melakukan vaksin Dan memberikan contoh dan langsung. memberikan contoh langsung, kita sebagai warga negara Harusnya sepakat. harusnya kita bersepakat. Yang lucunya pada saat belum ada obat, kita ketakutan luar biasa. Setelah ada obat, Setelah kita ada obat, menolak. kita lain gitu. Seperti apa itu, Bu? Tidak, divaksin itu adalah sama seperti hak politik kita, itu adalah hak ya, dan harusnya tidak Vaksin bisa bukan menjadi- kewajiban ya? Bukan, tidak harus jadi kewajiban menurut saya. Karena kalau itu jadi kewajiban ini berbahaya. Menurut Bung, vaksin kewajiban atau hak? Sama seperti yang saya katakan. Undang-undang kesehatan kan itu kesehatan kita adalah hak kita. Iya. Kalau kita sudah bicara gitu, kita sudah masuk ke ranah lain. Enggak, ini tetap, cuman Oke. persoalannya ini tetap persoalan vaksin. Ya. Maksudnya begini, sekarang ini saya kutip dari perkataan Wamen Hukum HAM bahwa masyarakat yang tidak mau divaksin itu akan dihukum. Nah, Anda sepakat? Sangat-sangat sepakat. Jadi gini, sama seperti saya katakan tadi. Secara hukum bisa nggak? Yang bisa. Padahal ada undang-undang kesehatan di situ bisa mengatakan bisa banget pada saat negara menghadapi yang namanya great unprecedented kegentingan memaksa. Negara harus mengambil langkah. Negara itu harus COVID ini kan pandemi. Ya, dan pandemi ini kita nggak tahu seperti apa. Extraordinary. Ya, extraordinary tepat. Kalau di bahasa hukum itu ada spesial. Ini kita menghadapi yang sesuatu yang kita udah mau ulang tahun. Tinggal beberapa bulan lagi ulang tahun. COVID ulang tahun. COVID ulang tahun. Dan kalau yang sama seperti yang saya baca di media sosial ya, kalau ada orang lain pada ulang tahun dia habis segala macam umur panjang, kita malah berdoa umur panjang. Nah, saya setuju. Mungkin saja memang ada disinformasi, ya benar. Karena kita tahu seperti apa sistem kita ini benar. Tapi tugas kita sebagai warga negara itu menginfluence warga negara yang lain, apalagi kita duduk di sini diundang oleh Tuhan, otomatis pribadi-pribadi yang punya sesuatu. Nah, tugas kita untuk menginfluence mereka, buat penonton YouTube channel. Apa itu? Bahwa vaksin ini Terutama warga Kota Bitung. jelas kota itu. Vaksin ini cure, terlepas yang atau tidak, saya nggak tahu. Ya. Karena saya nggak tahu isi vaksin itu apa. Yang saya tahu pemerintah tidak akan pernah mau mencelakakan Warga negaranya. sendiri. Masalah 2 tahun ke depan itu penelitiannya dari mana? Kan nggak ada. Kenapa kita harus menakuti sesuatu yang berbeda sebenarnya? Efek dari pandemi ini kita sudah rasakan. Banyak orang disuruh diam di rumah, disuruh minum vitamin. Ekonomi babak belur. Dia bukan cuma ekonomi yang babak belur, bukan cuma ekonomi yang babak belur, semua babak belur. Babak belur. Anak saya sampai sekarang dia baru di sekolah. Bahkan ada satu apa ya, yang anak-anak kami pada saat mereka lulus mereka dikatakan generasi corona. Kenapa dulu itu tidak Oke. ujian langsung? Berarti kita bertiga sepakat bahwa vaksin ini bisa jika itu menguntungkan kita semua. Maksudnya begini, setelah kita bertiga divaksin, setelah semua warga Bitung divaksin, sudah nggak perlu orang mau keluar pakai masker, so boleh orang berjabat tangan, so boleh orang cipika-cipiki. Orang sepakat, orang semua mau divaksin. Apakah begitu? Nah, Masalah- sekarang apakah begitu? Ya, masalah persoalannya. Apakah itu dia akan seperti itu atau tidak? Itu nanti kan kita sebagai masyarakat tugas kita ya jadi warga negara yang baik. Apa itu warga negara yang baik? Ikuti anjuran pemerintah. Jadi dibantu oleh TNI Polri yang bukan bagian dari pemerintahan tersebut. Nah, yang harus saya garis bawahi di sini, bukan alhamdulillah, saya itu insya Allah Tuhan memberkati, saya nggak takut apapun. Tapi kalau ada jarum suntik di hadapan saya pasti lari. Saya pasti dan saya bisa bawa ke sini saksinya. Orang saya, teman-teman kita saya. Tapi demi untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk demi supaya pandemi ini segera pulang dan nggak bisa kembali lagi. Saya Saya sepakat. siap untuk disuntik. Kita sepakat ya? Atau Bung Marcel belum? Kalau misalnya Saya tidak sepakat untuk divaksin jika pemerintah tidak melakukan campaign tentang rencana besarnya pemerintah
terkait vaksin ini. Setelah Kemudian divaksin, apakah divaksin kita akan kembali lagi Normal berhidup hidup. dengan keadaan yang sementara ini, dan saya yakin juga di masa-masa yang akan datang itu COVID, setelah sebelumnya flu burung, flu babi, kemudian COVID, dan akan ada ratusan dan ribuan lagi virus yang akan datang. Oke. Artinya itu vaksin menurut Bung Marcel tidak menjamin kehidupan kita akan normal kembali. Berarti Saya belum punya jaminan itu terhadap dari pemerintah. berarti intinya tapi kita sepakat pemerintah harus memberikan edukasi dan campaign lebih besar. Ya. Dan kita sepakat itu. Ya, kita sangat terus tadi kan Mas bilang bahwa kita dibiarkan nih. Oke. Itu sebenarnya bukan berbiara sih. Kita dibiarkan. Buktinya kan ini kita normal ya, kita nggak pakai masker nih. Nah, saya yakin dan percaya apabila sudah kita divaksin dua kali tadi, itu negara-negara maju sudah. Jadi oke, Inggris tanggal 8 Desember, Iya. katakan Iya. boleh negara dengan Amerika, Oke. kita tanggal 14 Desember. Oke. Arab Saudi ini tanggal 17. Oke. Negara-negara yang sudah lebih maju dari kita, Iya. itu negara lebih maju. Suka Oke. itu kalau satu itu. Oke, artinya Sedangkan kita saat ini kita lebih normal. Artinya kita sepakat pemerintah wajib mengkampanyekan lebih besar dan memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum vaksin ini diberikan menyeluruh se-Indonesia, termasuk Kota Bitung. Terutama pemerintah Kota Bitung, gugus tugas harus memberikan edukasi pada masyarakat Kota Bitung sebelum divaksin. Bahwa ini. Kita sepakat itu ya, bertiga ya. Pasti. Oke? Atau seperti apa? Ya memang Harus seperti itu. Oke. Pemerintah kan bukan cuma nih vaksin. Terus apa nih? Vaksin. Tidak, itu kan sudah ada. Software hardware yang mendukung proses rumah sakit itu harus divaksin tidak. Bahkan yang di tanggal 13 Januari kemarin kan. Oke. Kita sih sebenarnya terlambat. Saya katakan tadi. Inggris juga, Iya. Uni Emirat Arab juga, Amerika Kanada sudah lumayan. Oke. Ya saya mau sebenarnya dari tadi sih mau masuk di satu sisi yang mengajak kita berpikir untuk ke ruang yang sama sekali kita tidak mau berpikir tentang itu, terhadap konspirasi tadi, sehingga menghadirkan industri yang selalu dimainkan oleh kaum kapitalis. Dan saya juga berpikir nanti apakah swab, PCR, antigen dan antibody dan apalah itu segala kemudian ke depan akan menjadi satu persyaratan yang tetap terhadap penerbangan. Nanti siapa yang diuntungkan lagi nih sesudah ini? Iya. Kemudian ketika ada ini siapa nih yang diuntungkan terhadap ini? Dan kita lihat saja nanti yang diuntungkan ini ya satu waktu juga akan membuktikan nanti siapa ternyata yang punya aktor besar terhadap ini. Tapi saya masih berkeyakinan dalam beberapa tahun ke depan yang masih normal adalah Vietnam dan Korea Utara, karena mereka tidak bergantung terhadap propaganda internasional. Mereka itu punya satu keyakinan dari negara mereka itu mampu untuk bisa mengelola apapun itu yang masuk, kemudian mereka diolah di negara mereka, tidak bergantung terhadap ternyata Chinese bilang begini. Dan kemarin itu terjadi semuanya di sini. Begitu banyak berita yang keluar bagaimana mereka memanfaatkan COVID-19 ini untuk kepentingan pribadi, bagaimana rumah sakit membuat ini semua, bagaimana dokter membuat ini semua. Nah, kebingungan ini yang menurut saya tadi yang kebodohan atau kebegoan atau kedunguan yang laka tadi, sehingga menghadirkan pandemi ini. Kok sebenarnya pemerintah ngapain sih sebenarnya? Kenapa? Orang punya instrumen, apa kurang lagi? Terbanyak profesor, dokter, ahli virologi, ahli bakteri, dan sebagainya kita punya laboratorium menunjukkan WHO dan kenapa kita tidak memulai? Kemarin ketika ada orang yang meninggal, kemudian karena COVID, karena hasil swab itu, apakah swab itu alatnya juga seperti apa, PCR saya juga tidak mengerti. Kemarin juga orang siapa yang bikin lucu-lucuan itu kita misalnya apa kasih kecap ternyata positif, kan begitu. Ketika meninggal kemudian positif COVID, setelah itu selesai di dunia kedokteran, tidak ada lagi pendalaman terhadap apa yang menyebabkan dia itu. Dan itu saya pikir kebegoan kita, kedunguan kita, karena kita bergantung terhadap propaganda atau globalisasi internasional dan kita belum kuat. Oke, Bung. Sebenarnya masih banyak yang telah mau bincangkan ini. Saya masih penasaran. Masih banyak yang telah mau bincangkan. Cuma ada persoalan resto ini sungguh tutup. Jadi orang tadi belum masalah bahwa ini kita masyarakat berbuat aja seperti internasional. Saya tidak percaya bahwa
ini bahasa satir. Sebenarnya ini bahasa satir. Seperti kita duduk sendiri seperti saya akan berkata sudah divaksin. Terus apa? Kita akan menolak. Karena memang seperti ini. Oke. Tapi saya tidak tahu siapa yang bilang. Siapa yang bilang? Jadi artinya begini, masing-masing kita punya pendapat. Dan bincang kita hari ini itu ada dua sisi pendapat yang berbeda. Saya pikir ini jangan sampai selesai sampai di sini. Tidak, kita akan berbincang lagi berikut. Besok kita akan sambung lagi. Dan kita pastikan ini kita akan sambung lagi terkait masalah vaksin ini, pro kontra masalah vaksin. Dan kalau pada saat ini harus minimal ya pemberitahuan sudah siap supaya kita bisa berpakaian maksimal ya. Sudah siap. Saya sudah undang dari 4 hari lalu. Pokoknya tidak ada cerita. Yang pasti Saya sih cuma berharap karena kita bukan ahli kesehatan, mudah-mudahan ini tidak menyesatkan. ya, ini yang pasti ini hanya bukan dari sisi medisnya. Kita tidak bicara masalah sisi medis. Hanya dampak dari vaksin, dampak dari COVID itu aja yang dirasakan oleh masyarakat dan pro kontra persoalan diterima atau tidaknya vaksin ini. Tidak ada kita bicara unsur medisnya karena itu bukan ranah kita. Kita tidak bisa memberikan statement terkait itu. Dan untuk bicara Mas Raul. Iya, ya. Jadi ini bincang-bincang ini semoga ada manfaatnya, tapi dan kita berharap ini juga tidak menyesatkan masyarakat dari sisi medis, karena kita tidak bicara masalah medisnya. Kita hanya bicara konspirasinya, kita bicara terkait vaksin. Vaksin ini diterima dan ditolak oleh masyarakat. Kalau ini menyesatkan berarti arahnya yang bertanggung jawab. Ya, harus cerdas lah, menonton harus cerdas lah menonton kan. Gimana kita bicara masalah konspirasi di sini? Iya. Ya itu ada, itu dari Bung Marcel ada bahwa Oke, artinya ada dua sisi di sini pendapat dan itu kita saling menghormati. Bung Marcel menolak vaksin dan Bung Pai sepakat dengan pemerintah untuk vaksin. Tapi kita sama-sama sepakat bahwa kita bersepakat vaksin ini pandeminya harus berakhir. Pandemi ini harus berakhir. Apapun caranya pemerintah ini kita sepakat. Vaksin ini pandemi ini harus berakhir agar kehidupan kita normal kembali. Bukan new normal ya, normal kembali. Oke? Sebelum ini kalau ini mau ditutup kita harus bersama vaksin atau apa nih? Oke, salam bikin TV channel. Oke, Bung, masih banyak yang kurang mau bicara, tapi nanti di lain waktu Jo dengan pembahasan yang lain mungkin. Kalau masalah vaksin mungkin sudah cukup Jo ini, karena memang kalau terlalu dalam nanti orang justru menyesatkan masyarakat. Kita sepakat satu hal saja, bahwa pandemi ini harus berakhir. Ya, Oke? salam dong. Oke, salam. Oke, salam. Kita sepakat bahwa pandemi harus berakhir. Oke, terima kasih atas kehadiran Bung berdua di sini dan semoga video ini ada manfaatnya. Saya Arman Micin dari DNA Cafe Resto Girian. Sampai jumpa.